Google Form. Nah, baru kita buka Google Form-nya. Mana ya? Oke. Di sini ya. Kita cari Google Form. Ada yang belum pernah pakai Google Form? Ada nggak yang belum pernah pakai, bisa raise hand? Belum pernah bikin Google Form? Aku yang tahu. Nggak ada ya? Udah pernah semua ya? Oh ada ya? Masih ada ya? Oh masih banyak ya ternyata. Itu Anda harus aware ya, udah harus paham ya. Karena kita hidup di zaman online ya saat ini ya. Kita hidup di zaman dimana kita nggak bisa keep in touch ya. Nggak bisa ketemu satu sama lain. Bagaimana? Apalagi Anda adalah peneliti nih ceritanya. Ya, bisa diturunin. Apalagi Anda adalah peneliti. Mau nggak mau, di suatu saat Anda harus melakukan itu. Saya izin off cam ya teman-teman ya, karena ini wifi dipakai berjuta umat di sini ya. Morning sickness ya. Ada yang pakai kerja, ada yang pakai sekolah ya. Ada yang pakai buat bersosmedrian dan nggak jelas lah. Banyak. Nah, saya khawatir ininya terganggu. Sorry. Google Drive, Google Form. Nah, jadi semua kerjaan kita itu suka apalagi Google Form itu tersimpan di Google Drive ya. Google Drive ya? Apabila Anda punya Gmail ya pastinya Anda punya Google Drive ya. Di Google Drive itu semua pekerjaan kita kesimpan di situ. Bahkan saya juga agak merasa nyimpan sih. Cuman file-file yang terkirim di WhatsApp ya atau disimpan di email WhatsApp yang koneksinya ini email Gmail kita, maka itu masih kesimpan di situ seperti ini. Saya tuh merasa nggak, ya kan nggak tuh. Saya itu merasa nggak pernah ini nyimpan ini. Itu kesimpan semua ya di sini. Semua banyak sekali. Itu kayaknya dia sinkron sama Gmail kita ya. Nah ini file-file yang saya bikin kemarin malam sih. Jadi ada survei kepuasan ya, bukan sarjana kesehatan itu. Itu survei kepuasan di mana setiap pelayanan publik ya, khususnya pemerintah daerah, baik itu kabupaten provinsi, harus mengukur yang namanya kepuasan. Nah itu yang saya bikin situ. Mana masih kok nggak ada ya? Kemarin formnya apa ya? Kan kemarin. Nah, responnya udah 186 ya teman-teman ya. Sudah bisa kelihatan di sini. Nah, sebenarnya bisa saja kita lihat dari sini ya. Atau hampir proporsional ya. Ternyata paling banyak kelompok A, kelas A. 28%. Nah, cuman ini kita nggak bisa ya langsung gunakan sebagai analisa. Anda bisa lihat di sini Jawa Timur, Jatim.
Jawa Timur kecil-kecil, Jawa Timur T-nya kecil. Mungkin ada lagi yang Prof Jatim. Ini nggak bisa ya kita analisa karena datanya masih kasar. Contoh lagi di sini ada Jember, ada Banyuwangi, Sidoarjo, Probolinggo, Jombang, Blitar, kota. Ada ya, Madiun ada kota Madiun ya, ada kabupaten, ada kota. Nah, ini kabupaten Jawa Timur itu mana ya? Oke, ada yang Kediri gede semua, Magetan gede semua, ini kecil. Artinya apa? Dia nggak menghasilkan satu apa ya, ini konstruksi yang sama gitu. Itu nanti akan mempengaruhi itu. Nah, ada kota Kediri, tapi ada kota, ada ini. Nah, ini jadwal kalau udah offline ya, jadwal makan gratis nih ya, tanggal-tanggalnya bisa dihafal ya, bisa diingat. Ya, setiap bulan ada ya. Jadi tenang, Anda akan aman ya kalau sudah offline. Apalagi kalau sudah yang sehari 2 kali, sehari 2-3 kali gitu ya. Anda harus berbaik-baik gitu. Siapa aja nih yang ulang tahun di situ? Ya, perbaikan gizi ya kalau bahasa mahasiswa. Tinggi badan. Nah, ini nggak bisa dianalisa ya. Ada semuanya nggak pakai sentimeter, ada yang pakai sentimeter. Oke, kita rapikan nanti. Baik, kita rapikan. Gimana caranya, teman-teman? Ya, kita ambil saja di sini. Sebenarnya ada ya, kita boleh nggak download langsung di sini? Ya, klik ini, dan download respon. Atau kita bisa juga ambil yang di ya, ini. Kalau di sini itu dia sudah di spreadsheet ya. Oke, kita ambil yang dari sini. Spreadsheet. Nah, ini sudah masuk semua. Excel ya. Ini sudah masuk semua. Cuman datanya masih kotor ya. Biasa bilang kita datanya masih kotor. Nih, Jawa Timur. Di sini Provinsi Jawa Timur. Jawa Timur T-nya kecil. Jadi masih belum bisa kita olah ya. Oke, bagaimana cara mindahnya? Klik kanan di sini pojok kini, klik kanan ya, atau Ctrl All bisa ya. Atau di sini biasanya klik kanan, ya, kemudian copy. Nah, baru kita masuk ke Excel kita. Oke, kita buat di sini. Bisa nggak langsung kita paste? Bisa, atau kita bisa di paste di sini. Keep source formatting, bisa match destination formatting. Match destination formatting misalnya. Nah, the data you paste is not the same size as your selection. Jelas ya, itu datanya di Google Form tidak sama ukurannya. Oke, kita cancel misalnya. Paste bisa sih. Kita coba yang ini, keep source formatting. Sama ya. Jadi nggak ada masalah mau di paste model apa dan ada pesan seperti ini di oke aja. Ngapain Pak harus dipindah di sini? Kan di sini sudah rapi. Kita bisa jawab nggak? Bisa nggak kita edit di sini? Oke, Aulia Nadira ada ya? Aulia ada ya? Ada Pak. Oke. Nah, bisa nggak kita edit di sini teman-teman? Bisa Pak. Terus ngapain saya harus pindah di Excel? Kurang kerjaan banget gitu.
Ada yang bisa kasih penjelasan? Kenapa saya harus pindah di Excel? Nggak berguna banget gitu, Pak. Kan bisa aja di sini. Jadi jawabannya adalah Lebih aman ngerjakan di Excel mungkin Pak, supaya nggak kalau misalkan error kesimpan datanya atau apa gitu Pak. Evelyn ya, Evelyn. Lebih amannya kenapa, Lin? Mungkin kalau di Google gini kan kalau error datanya mungkin bisa hilang atau gimana gitu Pak. Izin menjawab, Bapak. Ya, silakan, Febrian. Ini kan data-datanya masih ada yang Jawa Timur EJ-nya besar terus EJ-nya kecil. Jadi data-datanya ini masih belum bisa teranalisa dengan baik. Jadi kita harus memindahkannya ke Excel terlebih dahulu seperti itu. Untuk mengolahnya lebih baik seperti itu, Bapak. Nah, pertanyaan saya tadi, Feb, kenapa harus saya pindah di Excel? Ini kan juga spreadsheet ini. Ini sudah spreadsheet loh ini. Ya, Lip. Kalau izin jawab ya Pak, kalau di spreadsheet ini tuh datanya masih online Pak. Jadi kalau semisal ada dirubah di sini, jadi bisa ngerubah yang lain gitu. Jadi kalau semisal kita taruh di Excel, itu kita bisa nyimpan di perangkat kita sendiri secara offline, begitu Pak. Oke, iya, karena ini masih online. Jadi bukan datanya semuanya bisa berubah, itu tujuan kita sih sebenarnya. Ini nggak ada hubungannya sama itu tadi loh ya. Tapi yang paling berpengaruh adalah jaringan ya. Kita pasti akan, apalagi datanya big data gitu, datanya ribuan. Maka bayangin aja, bekerjanya pasti lambat. Apalagi jaringannya berbagi, gitu, seperti saya sekarang ini. Nah, jadi lebih amannya sih simpen itu di offline Anda. Ini juga spreadsheet ya. Spreadsheet itu, Excel itu kan berbasis spreadsheet. Tapi dia nggak ngomong Excel ya ini. Punya Google nggak ngomong Excel, dia hanya ngomong spreadsheet. Ini kan judul saya aja Excel. Judul saya aja nih, bahan belajar Excel. Jadi sekali lagi bisa kita pindahin di sini biar kemana tadi? Biar kita bisa bekerja secara plan ya, biar gampang melakukannya. Baik. Oke ya, saya akan agak cepat nih ya, langsung catat ya, ada beberapa hal dan langsung bisa ditanyakan. Kalau langsung raise hand, kalau misalnya ada yang masih belum jelas. Ya, agar terpenuhi semuanya di hari ini. Oke ya, kita rapikan. Timestamp. Saya nggak butuh timestamp nih misalnya. Ya, ini kan jam dan tanggal di mana mahasiswa input. Saya del. Gimana ngedelnya? Saya klik kanan yang di sini, yang ABCD ini. Yang di kolom header kolomnya. Klik kanan, delete. Oke. Kemudian saya ingin merapikan ini. Ya, saya ingin merapikan ini. Control Shift arah kanan. Dia langsung ngeblok semua tulisan itu ya. Saya rapikan aja. Ya, kalau Anda geser ya, misalnya gini. Kalau Anda geser ini, yang feeder kolomnya ya, Anda blok di sini. Bukan di sini loh ya, tapi yang di sini. Maka kita bisa rapikan itu.
Kalau misalnya segini, dia akan otomatis kolomnya semuanya akan seperti ini lebarnya. Ya. Oke. Perhatikan seginilah misalnya ya. Kemudian ini kok jelek banget ya, misalnya ada yang panjang apa ya, ada yang nggak bisa rapikan misalnya. Ctrl Shift arah kanan. Kemudian ini bisa diklik klik kanan format cell begitu ya. Atau saya suka shortcut Ctrl 1. Ctrl 1 di sini langsung di sini ada format cell. Ya, format cell. Kemudian di situ saya klik alignment ya. Saya wrap. Jadi biar semuanya muncul di situ. Ini bisa ya, center kita bisa atur. Nah, jadi ya langsung rapin gitu, kita rapikan tengah. Oke. Nama, NIM, kelas, TIK dan sebagainya. Apa itu? Oke. Teman-teman bisa nggak kita tulis kayak Word itu kan kita ubah ya, tulisannya gede semua, kecil semua, gede kecil itu. Di Excel bagaimana? Misalnya nama ini, saya maunya gini, nama. Caranya gimana? Jadi kita mainnya agak otomatis ya. Excel itu jangan berpikir manual. Kalau Anda bekerja di Excel jangan berpikir manual. Karena percuma aja kalau ada manual, maka maksudnya Excel itu kan setiap sel ini bisa kita atur gitu loh, kita bisa otomatisasi. Jadi misalnya setiap kali ada perubahan dia akan otomatis berubah. Nah, gimana sih caranya kita nulis ini biar gede-gede semua gitu? Bisa aja dengan gimana? Misal ya, saya kasih contoh. Saya mau ada baris lagi nih di sebelum ini. Maka yang saya klik adalah di sini. Ya, yang saya klik di sini, klik kanan, insert, maka dia akan nambah di baris sebelumnya. Sama, misalnya saya setelah tanggal lahir ini ada kolom baru nih antara tanggal lahir sama tinggi badan. Yang saya klik mana? Yang saya klik adalah kolom terakhirnya di sini. Klik kanan, insert. Nah, dia akan nambah kolom di sini. Oke ya. Nah, misal saya ingin merapikan, caranya gimana? Nah, di sini misalnya. Di Excel itu sekali lagi dikenal dengan formula. Ada 3, misalnya sama dengan lower. Lower ini akan merubah nama-nama ini menjadi kecil semua. Misalnya lower dan buka kurung. Gini ya. Kita perhatikan. Tutup. Kecil semua kan. Saya klik 2 kali. Sorry. Kalau klik 2 kali dia ke bawah ya. Saya geret ke samping. Belum di wrap ya. Nah, kecil semua kan? Kecil semua. Atau misalnya, nah itu lower. Kalau misalnya saya upper, maka dia jadi gede semua. Ya. Nah, gede semua tuh. Barnya zoom ini mengganggu sekali. Dia jadi gede semua. Nah, klik 2 kali ya, kalau seperti itu kondisinya. Klik 2 kali dia akan langsung menyesuaikan isi di sini. Oke ya, gitu. Gimana kalau seperti ini, tinggi badan, T-nya yang gede, B-nya yang gede, yang lain kecil misalnya. Atau setiap kali kata, awal kata gede. Maka kita bisa klik proper.
ya. Kita klik proper misalnya. Nah, apa bedanya? Nah, ya klik 2 kali di sini ya, teman-teman. Nah, dia akan gede kecil gini. Setiap kali awal kata dia akan gede. Oke, misalnya tadi upper. Kayak gini ya misalnya contohnya. Oke, itu hanya ngedit aja saya kira. Oke, Pak, saya ingin apa ya? Kan ini barisnya banyak, Pak, kolomnya banyak. Jadi nanti saya ke bawah, ke kanan, ke samping, itu dia nggak berubah nih headernya. Ya, biasanya kadang-kadang Anda lihat gitu. Nah, kayak gini misalnya. Ini siapa ya tadi namanya ya? Anda geser lagi ke sini. Atau misalnya, ini angka apa ya? Anda geser lagi ke atas. Kan begitu tidak apa? Begitu tidak ininya. Tidak efisien gitu. Maka kita bisa dengan apa caranya, teman-teman? Dengan membekukan atau freeze ya. Jadi misalnya kita ingin ini baris ini, kolom ini sama baris nama gitu misalnya ini ya. Maka gimana cara membukanya? Saya tempelkan kursornya di sini. Perhatikan. Kemudian saya klik tab view. Kemudian freeze span. Nah, kalau saya mau fokus di sel tertentu, saya pilih di sini freeze span. Ada freeze top row, ada freeze first column. Saya coba satu-satu freeze span. Nah, udah bekunya di sini. Jadi kita mau ke bawah pun kolomnya tetap. Kita mau ke kanan pun barisnya tetap. Itu kalau freeze ini ya, freeze yang di atas. Unfreeze kita hilangkan. Nah, gimana kalau freeze top row? Jadi ya baris pertama. Mana baris pertama itu? Nah, ini barisnya. Ya, begitu sebaliknya kalau freeze first column. Tapi saya biasanya pakai cara tadi langsung freeze semuanya. Oke ya. Saya rapiin. Nah, ya. Kemudian di sini nim kok kayak gini nih kayak kalkulator zaman dulu ya. Ada EE-nya gitu. Padahal itu nim. Gimana ceritanya kok bisa begitu? Nah, perhatikan di sini tab home ya. Anda lihat di sini general. Excel nangkepnya itu umum. Dia nggak spesifik itu angka atau huruf. Maka klik aja Ctrl Shift ya. Ada selnya di sini ya. Kita klik Ctrl Shift bawah, klik sudah. Baru kita ganti dia dengan apa? Number. Itu lebih ke tipe sel ya, dia number. Oke ya. Misalnya nih, ada nomor telepon di sini. Ada nomor telepon, misal ya ini ya, saya kasih ya, misalnya. Saya klik kanan. Misalnya nih, ada nomor telepon. Nah, di sini kan 081231231231 dapat. Nah, gini ya misalnya. Itu pasti nolnya hilang ya, teman-teman ya. Padahal itu angka. Bukan huruf. Ya. 08 nolnya pasti hilang. Adakah caranya, teman-teman? Bisa munculin nolnya di sini? Atau di plus 62 gitu. Gimana caranya biar muncul nolnya? Saya pengennya muncul nol. Gimana caranya? Izin menjawab, Pak. Iya, Nang. Di number itu, Pak. Oh. Ya, yang sebelah elemen. Ini. Iya, Pak. Diapain? Diklik ini. Diklik itu. Oke, saya coba ya di sini ya.
Oke, saya coba di sini. Klik number. Terus? Terus yang general. Oke, masih meraba-raba dana. Lanjutkan, Nang. Bentar Pak, agak lupa Pak soalnya. Ya, ya sudah benar. Sudah benar. Sebentar ya. Ada yang tricky gitu ya. Dia kasih begini nih. Tanda petik kecil gini, nggak kelihatan kan ya. Nol, muncul tuh nolnya. Tapi sebenarnya dia error ya sebenarnya. Dia error. Dan nol. Di tricky, dikasih tanda petik. Saya nggak menganjurkan itu ya. Ya, saya menganjurkan. Jadi gini caranya. Sudah benar ya di awal dana ya. Kita blok yang mau kita ini. Kemudian nggak usah klik ini ya. Kayak tadi aja. Kontrol 1. Langsung dia ke format cell. Ya, kontrol 1. Kemudian Anda bisa klik custom. Anda tulisin. Gitu ya. Anda tulisin. Misalnya gimana? Ini ada format-formatnya, contoh ya. Atau kita tulis aja langsung. Perhatikan. Tanda petik. 0. Tanda petik. Setiap kata yang mau kita tambahkan dalam Excel harus kita kasih tanda petik. Kita apit tanda petik. Baru apa? Baru kita kasih hashtag atau pagar. Nah, pagar ini mengartikan isi selnya. Ya kan? Sebelum saya kasih pagar, dia biasa munculnya 0. Tapi kalau kita kasih pagar, nah itu datanya. Paham ya? Atau misalnya, ya oke, saya contohkan itu. Nah, kan muncul semua 0 udah. Atau misalnya, udah nih ketemu kayak gini kan ya. Baru kita kasih, misalnya di sini. Tanda petik adalah nomornya. Nah, semuanya akan gitu. Adalah nomornya. Paham maksud saya? Jadi, kalau kita tambahkan satu kata, atau kalau kata yang di akhir tanda petik, di sebelum hashtag, dia akan munculnya di sebelum. Pagar ya. Di sebelum pagar. Kalau di setelah pagar, dia akan muncul di sebelah pagar. Paham ya? Kalau ada yang bingung, bisa langsung segera raise hand ya. Oke. Tuh, kalau kita mau memunculkan angka. Mohon maaf Pak Eri, suaranya tidak ada Pak. Halo? Nah, iya, barusan terdengar Pak. Tadi terakhir Bapak menjelaskan Suara saya udah masuk, udah masuk suara saya. Ya Pak, barusan sudah. Saya nyampe mana tadi, Jian? Terakhir yang bagian itu Pak, bagian 0 dan pagar. Ya ampun, ya wes.
Ya, kalau kelihatan kursor-kursor bergerak tapi saya nggak ada suara, saya kasih tahu ya. Oke, ini paham ya maksudnya ya, artinya ya. Jadi kalau ya kontrol 1 ya. Jadi apapun kata atau huruf atau apapun yang ingin kita tambahkan di sel itu sebenarnya diapit dengan tanda petik, kemudian dia sebelum atau setelah pagar. Kalau kita klik di sini misalnya tulisannya misalnya gitu ya, tetap harus dikasih tanda petik. Misalnya adalah tanda petik, perhatikan di sampel, nah dia akan muncul. Misalnya adalah, kenapa muncul di setelah angka ini? Karena dia kita munculkan di setelah pagar. Kalau kita ketik 0 di sebelum pagar, dia akan munculnya di sini. Paham ya? Pak, saya maunya spasi ini misalnya adalah, ya udah di sini aja, misal sebelum M, spasi. Nah, gitu. Ya, oke ya. Nah, sekarang saya ingin kelas ini kelas TK, kelas ABC, iya tahu udah kelas gitu ya. Saya mau kolom ini, kelas ini hilang tulisan kelas. Ya, kita blok aja atau dengan cara cepat. Kita klik di sini. Ctrl Shift arah ke bawah. Excel akan mendetek tulisan-tulisan di kolom itu. Kita bisa klik di sini Find Select ya, atau Ctrl H. Ctrl H. Munculnya sama sih. Find and Replace. Ya, find itu untuk mencari kata yang kita cari ya, kita inginkan, atau replace. Nah, di sini kan saya ingin menghilangkan kata kelas ya. Ya udah tulis aja di situ kelas, replace with kosong. Ya, dan kosong. Karena kita mau menghapus kelas. Replace all. Ya. Ya, udah. Kita rapiin, boleh ya. Oke ya, jelas ya. Nah, begitu pula, Jawa Timur, ini kita rapikan misalnya. Bisa ya kayak tadi, gimana caranya tadi? Nah, biar nggak Jawa Timur gede, Jawa Timur kecil, Jawa Timur Jatim gitu. Nah, kalau seperti ini tadi kita pakai tadi upper lower. Iya kan? Bisa kita pakai upper lower. Misalnya nih kita tambahin di sini. Insert provinsi fix. Provinsi fix. Udah, kita rapikan aja. Apa nih, kita maunya proper. Ya, rapi. Text. Ya. Saya nggak pernah menghafalkan formula Excel ya teman-teman. Jadi kalau saya harus tahu apa kebutuhan saya. Oh, kebutuhan saya ingin merapikan satu font. Oh, kebutuhan saya ingin menambahkan huruf. Nah, di situ saya, ini pakai bahasa Inggrisnya apa? Nah, atau silakan cari di online help-nya Excel atau bisa browsing, silakan. Nah, setelah itu saya buka tanda kurung. Nah, dia akan mengarahkan kita. Oh, yang diminta teksnya apa nih? Teksnya. Ini bisa berupa teks, bisa berupa sel. Kalau teks misalnya di sini saya tulis bla 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 bla. Masih tanda kurung ya. Nah, kan begini kan. Atau kita sorotin aja judul bukan ini. Kita sorotin aja ke sini. Nah, arahin ke bawah. Langsung bisa nggak di drag ini? Bisa ya, atau udah langsung klik 2 kali di sini, pojok kanan bawah ini, tanda plus hitam ini. Klik. Nah, udah rapi kan, nggak ada lagi ya. Nah, cuman ada provinsi, Pak. Ada provinsi. Ya udah, kita ambil aja yang provinsi, kita ambil. Ya, Ctrl H. Ambil itu provinsi. Replace all. Kosongin replace-nya.
nggak ada. Nggak ada. Jangan-jangan pakai P ya. Oh, sorry. Ini kan hasil rumus ya. Yang ini yang kita rubah. Yang di sumber aslinya. Provinsi. Replace all. Nah, ketemu satu. Ya. Ada nggak tadi yang singkatan-singkatan? Nah, kalau gitu ya, itu kita manual nggak mau ya. Ada rapi kan Jawa Timur. Jawa Timur. Ada tadi yang Jatim nih. Ya udah deh, ketik aja Jawa Timur. Nah, udah rapi. Ya gitu ya. Oke. Itu cara merapikan provinsi. Sebentar. Sorry. Nyambi jadi guru bahasa Inggris. Oke, kelas kabupaten fix ya. Kita rubah juga, kita rapiin juga. Kabupaten fix. Oke. Jatim, si ada nih Jatim. Atau control find aja ya, Jatim. Masih ada nggak? Oh, udah nggak ada. Jangan-jangan Jateng. Nggak ada. Jangan-jangan Jabar. Ada. Jakarta tadi saya lihat DKI Jakarta. Oke lah ya, Provinsi DKI Jakarta. NTB. Udah ya, nggak ada ya. Aman. Nah, sekarang ini kita lihat. Di sini hati-hati ya, kabupaten jangan dihilangin semua. Belum tentu. Kayak Kediri. Kediri itu ada kabupaten, ada kota Kediri. Malang, ada kota Malang, ada kabupaten Malang. Pasuruan. Ya. Di Jawa Timur sendiri kan yang ada kota kabupaten itu kan Surabaya ada nggak? Nggak ada. Surabaya adanya kota Surabaya. Ya. Yang ada kota itu Mojokerto, Malang, Pasuruan, Probolinggo, Madiun, Kediri, Blitar. Mana lagi? Udah itu aja. Ya. Jember kok nggak ada kotanya Pak? Ya itu masalah lain ya. Jember itu sebenarnya udah lama sekali udah. Seharusnya udah punya kota Jember dan Kabupaten Jember ya. Itu pun juga sudah ramai dibahas ya. Udah lama banget itu, lama banget. Mungkin sejaman
sama perizinannya Kota Malang, Kota Batu itu. Bareng itu sebenarnya izinnya. Tapi entahlah ditarik lagi itu surat permintaannya ditarik lagi nih ya. Saya nggak tahu itu gimana ceritanya, perpikiran dari kepala daerah waktu itu. Jadi sebenarnya Jember itu sudah dari lama punya kota. Makanya di Jember itu ada kecamatan kota ya istilahnya. Kecamatan Patrang, Kecamatan Sumbersari, Kecamatan Kaliwates. Sekarang kok kayaknya nambah Kecamatan Rambi sama Mangli ya. Ada banyak ya yang Jember di sini? Banyak ya? Enggak ada? Enggak ada sama sekali? Ada lah. Saya bisa ngecek misalnya yang Jember. Nah ini ya, saya langsung aja ya. Saya bisa ngecek sama pivot table. Ada nggak yang Jember kelas A? Gitu? Bisa nggak saya cek satu-satu di sini? Situ ada ya. Capek ya kalau ngecek satu-satu gitu ya. Gimana caranya teman-teman? Kita bisa pakai cara gampang, pakai pivot table. Ya. Oke ya, pivot table. Tapi nggak sekarang. Nanti ya saya diingatkan kalau belum pivot table ya. Kabupaten fix kita rapiin misalnya tadi sama proper text. Baca satu-satu jadinya nih. Oke, ada yang Bogor, Jember, Kabupaten Lumajang nggak ada kota ya, jadi nggak usah ngomongin kabupaten. Lumajang gitu. Sidoarjo pun juga nggak ada ya, kota Sidoarjo. Ada yang dari Sidoarjo tadi ya? Oh, Laili, kelas A, langsung ketemu nih. Laili. Sidoarjo mana Laili? Iya Pak, Taman Pak, daerah Taman perbatasan Surabaya. Oh iya. Banyak bunga dong ya, taman kan? Banyak pabrik Pak. Oke, taman itu dia arah dari Krian ke Surabaya ya teman-teman ya. Jadi kalau dari Mojokerto, kalau nggak lewat tol ya, Anda bisa lewat itu Mojokerto ke Surabaya pasti lewat taman gitu ya. Iya banyak pabrik ya benar kata Leli. SMA mana Lel? SMA 1 Gedangan Bapak. Oh, kamu di taman SMA 1 Gedangan. Soalnya saya ditolak Pak di taman. Loh enggak. Masalah zonasi Anda kan nggak mungkin di Gedangan. Waktu itu belum ada zonasi. Oh iya benar. Iya ya. Rumah saya di ini Pak, di dekatnya Ispatindo. Di sekitar itu. Ispatindo itu pabrik baja ya teman-teman ya. Iya betul. Itu pabrik baja Ispatindo. Ada di sana itu Ispatindo, ada Jatim Steel ya, pabrik baja. Pabrik tok ya Sidoarjo itu ya teman-teman ya. Mungkin ada yang belum tahu, tapi udah terkenal ya Sidoarjo ya. Dengan lumpurnya ya, udah kenal ya semua. Internasional itu ya Sidoarjo. Di sana itu banyak pabrik sama tambak. Ya. Sidoarjo itu kabupaten terkecil luasnya seprovinsi Jawa Timur. Tapi kalau dihitung-hitung paling kaya se-Jawa Timur. Wilayah kecil tapi paling kaya gitu ya. Ya Leli ya. Leli itu di taman. Jadi kalau orang taman itu mau kemana-mana larinya ke Surabaya nyarinya. Karena lebih dekat Surabayanya daripada ke Sidoarjonya ya. Kayak orang Kerembung gitu. Dia larinya ke Mojosarinya, Mojokertonya daripada ke Sidoarjonya gitu ya. Nah itu. Saya juga Darjo ya Lel ya, makanya saya tahu. Tapi saya itu amfibi ya, hidup di dua alam. Jember dan Sidoarjo ya. Jadi bolak-balik ganti. Jadi nggak berlaku itu mobilitas nggak diperbolehkan ya masa PPKM ya. Gimana saya hidup di Jember dan Sidoarjo gitu ya. Sebentar lagi nambah Jakarta. Jadi 3 kota, Jakarta, Jember, Sidoarjo, Jakarta, Jember, Sidoarjo. Ya udahlah.
Makhluk 3 alam habis ini. Saya nyampe mana tadi? Oke, kota kabupaten. Oke, ini bisa dirapikan sendiri ya. Jadi prinsipnya, oh ada yang Trenggalek ya. Oh, kelas B. Macetan. Oke. Oh, ada yang lebih Bima, Aulia, Nadira. Bima itu NTB ya? Iya, NTB. Bima. Ada nggak? Anda kenal almarhum Pak Husni nggak? Aulia. Enggak, Pak. Banyak ya teman-teman Bima ya yang kuliah di Jember ini ya. Luar biasa. Dari NTB itu komitmen pendidikannya bagus ya. Pak Husni, almarhum Pak Husni itu sebenarnya dekan kita. Ya, mantan dekan kita. Beliau berapa kali ya? 2 periode kalau nggak salah. 3 periode ding ya. Pernah jadi kaprodi, saat itu belum menjadi fakultas ya, kesehatan masyarakat. Kemudian dari fakultas jadi dekan. Beliau itu asli Bima. Ya. Anda belum pernah ke Jember ya, Aulia? Belum, Pak. Sama sekali? Iya, Pak. Di Jember itu ada komunitas Bima, komunitas masyarakat Bima ya. Jadi kalau misalnya dari Bima itu masuk ke Jember itu kayaknya pasti masuk ke sana ya, komunitasnya. Saya juga punya beberapa mahasiswa dari Bima dan udah sedang S2 atau udah kerja ya satu Pak. Tuh ya. Di Pak Husni itu bahkan ketua komunitasnya masyarakat Bima di Jember ya. Beliau udah almarhum. Biasa Pak Husni ya. Bima. Oke ya, ini bisa dirapikan sendiri nanti ya. Oke, Kediri juga ada, Jember. Bilqis nih tadi ya, Bilqis. Bilqis itu dari Jember. Karanganyar Jawa Tengah ya ini. Aldi. Sidoarjo juga ini Evelyn. Oh, Evelyn juga Sidoarjo. Kayaknya ya. Oke. Langsung aja di sini. Nah, saya mau ada usia nih di sini misalnya. Usia. Gimana cara nyari usia? Teman-teman. Windu, ayo. Dengerin Cik Gu ngomong ya. Kayak Cik Gunya di tadi kan mesra. Gimana cara nyari usia di sini? Kita bisa pakai today ya. Kita cek di sini. Kita cek di sini ya. Boleh deh di sini. Sama dengan hari ini tuh kapan sih? Today. Nah, saya nggak ngafalin tuh. Karena buka langsung tutup. Cek 6 Oktober. Today. Jadi apa yang bisa kita lakukan teman-teman? Ya sudah, today dikurangi tanggal ini. Cuma masalahnya teman-teman, Anda perhatikan, ada yang beda atau enggak antara ini sama ini? Ada Bapak. Apanya? Di bulannya. Iya, format date-nya itu tidak sama. Di sini kalau Anda lihat komputer saya, perhatikan. Nah, Rebu Kliwon, nah itu kan nggak mungkin ya. Di bahasa Inggris itu ada Rebu Kliwon itu, Rebu misalnya. Rebu di sini muncul. Berarti komputer saya, laptop saya itu menggunakan format Indonesia. Anda harus perhatikan laptop Anda pakai format apa itu. Makanya dia pakai tanggal, bulan, tahun. Sedangkan di Google Form bulan, tanggal, tahun. Ini otomatis nggak bisa dikurangi. Coba. Jadi, error.
Maka yang harus dilakukan adalah merubah ini menjadi format yang sama dulu. Saya kasih contoh di sini. Ya, saya kasih contoh di sini. Misalnya, saya tulis nih 17 Agustus 2021, 1967 misalnya. Nah, dia langsung otomatis berubah itu. Pakai format laptop saya. Sekarang saya pengen tahu usia dia, berapa hari, berapa tahun, berapa bulan. Sama dengan today, kurangi, ini nggak ketemu. Sorry. Ini belum di general ya. Nah, number. Jadi dia itu hidup, ya yang lahir tahun ini ya, tanggal ini. Jadi dia hidup 19.000 ya, ini hari. 19.774 hari. Itu ya. Bisa nggak kita rubah jadi bulan? Boleh, bisa. Bisa nggak kita rubah jadi tahun? Bisa. Bisa nggak kita munculin berapa tahun, berapa bulan? Bisa. Ya. Caranya bisa. Muncul tahun, 1 tahun, berapa bulan gitu misalnya. Ya. Tapi itu agak effort tuh kalau kita munculin tahun dan bulan. Misalnya begini. Sama dengan ini dibagi berapa? Dibagi berapa teman-teman? Munculin tahun. 1 tahun berapa hari toh? 365, Pak. Ini kan, ini ketemu tahun 54. Tapi saya ingin menurunkan, kan 54 koma gitu ya. Saya mau apa? Saya mau bulatin ke bawah. Round itu pembulatan. Di situ round, ada round down, ada round up. Saya tak mau round down. Nah. Round down. Ya ini, sorry, benar. 6 digit. Apa ya? 6 berdigit. Saya kasih 2. 54,17. Saya mau 1 aja deh. 54,1. Saya mau bulatin 0. Nggak ada koma. Ya. Saya mau tambahin nih. 54. Gitu ya misalnya. Saya kasih sorry. Kita bisa rubah di sini. 4, Ctrl 1. Ya udah, di custom. Tambahin aja pagar. Ini. Ya, 54 tahun. Ya. Kita bisa juga bagi ya misalnya. Bagi lagi misalnya di sini dibagi
mau ketemu bulan misalnya. Ups, apa ya error? Sebentar, saya berikan contoh ya yang seperti itu. Oke, ini. Nah, ini pekerjaan saya, ada satu rumah sakit yang minta tolong untuk menghitung apa kelayakan. Jadi rumah sakit itu mau bikin gedung nih ya. Di sini analisanya. Jadi di sini data-data sudah masuk semuanya. Data pendapatan, data pengeluaran dan sebagainya ya, data pinjam duit, data untuk beli alat, berapa pasien dan sebagainya. Banyak ya datanya ya. Maka di sini ada rugi, untung gitu ya. Ini semuanya pakai rumus. Sampai pada ketemu tingkat kelayakan dari kelayakan ekonomis, ya, NPV, sampai pada muncul 3 tahun bulan kayak gini ya. 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 Rumusnya panjang kan ya. Ketemuin tahun sama bulan. Ya. Atau kita mau balikin nih. Ini di sini. Tambahin aja plus dan gitu ya. Tahun. Nah kan bisa kan gitu. Kita spasi dong. Nah. Oke ya. Bisa nggak Pak kita tambahin tahun, bulan gitu. Plus lagi. Round down. Sampai kita round down ini dibagi 12. Satu hari ada berapa? Satu bulan ada berapa hari? 30, anggap aja 30 ya. 30. Ya. Batasannya. Misalnya tambah plus bulan. Kasih koma ya. Kasih koma di sini biar rapi. Jadi bulan. Ada salah nih. Apa ini yang salahnya? Sudah ketemu sebenarnya. Kok 659 bulannya? Sorry. Jadi tadi bukan K19 yang langsung dibagi ya. Jadi sisanya tadi dikurang ya 654 kan ya ini ya. Ini kan 659 bulan itu kan hasil bulannya. Jadi maka dia dibagi dulu sama bulan. Nah, sisanya itulah yang muncul bulan. Ini seperti itu. Ya. Ini aja yang nggak benar. Prinsipnya sama. Kenapa dia nggak muncul bulan?
Oh, ini muncul. Kepotong. Tapi ini masih belum benar ya bulannya itu ya. Hasilnya ini ya, sorry, bukan rundown ya. Jadi coba kita buat rumus yang agak bagus gitu. Ini kan ketemunya begini nih nanti. Alah. Ketemunya kan gini kan nanti. 0 bulan. Ya, nanti saya rapikan aja deh ya. Nanti waktunya nggak sempat ini. Jadi ininya begitu kalau kita mau nambahin tahun dan bulan. Jadi saya rapikan, saya share untuk belajar Anda. Bagaimana membentuk tahun dan bulan. Baik, kita rapikan lagi yang lain. Nah, di sini. Ini ada sentimeternya. Mau saya hapus nih. Sentimeter. Sentimeternya mau saya hapus. Replace all. Oke ya. Apa sih? Ini Excelnya agak bermasalah ya kalau saya. Terus begitu pula di sini kilogram di sini. Kilogram saya mau hapus nih biar rapi, biar bisa dianalisa. Ctrl Shift ke bawah, Ctrl H. Kilogram. Replace all. Oke. Habis itu apa lagi? Nah ya misalnya. Nah ini kita rapikan aja teman-teman. Nilai akhir yang diharapkan. Oke, udah ada semua motivasi dalam belajar. Oke, semua huruf, semua ya. Semua angka. Semuanya angka. Ada nggak yang nggak angka? Kayaknya kemarin ada yang nggak angka ya. Kayaknya udah nggak ada masalah. Nah. Oh ini. Nah ini kan saya minta angka ya. Saya anggap saja 80. Ini kok aneh Pak kayak gini Pak. Ini berarti tinggi badannya dia di custom. Berapa ya? 158 lah ya mungkin. Baik. Nah, ini misalnya kita mau rapikan nih. Ini misalnya nilai tugas. Ini misalnya biru. Import ya ini ya, ini import. Ini misalnya tugas. Ini misalnya UTS. Ini misalnya UAS. Ya. Coba kita rapikan. Nah, ini masih kayak gini ya, masih ada yang baku. Ada teman-teman kemarin yang saya minta apa namanya? Saya minta angka yang disukain yang kedua, tapi dipahaminya 2 angka yang disukai. Nah, kalau gini kita bisa nggak otomatisasi teman-teman? Nggak bisa ya. Kalau seperti ini udah manual karena ini sifatnya per sheet-nya. Udah. Tapi kalau kita ngecek ada yang harus kita perbaiki.
kita mau count if gitu bisa ya. Kita ngecek misalnya ada nggak data yang kosong, kita bisa pakai count if blank gitu bisa. Count blank ya, bukan count if blank, count blank itu bisa. Oke. Kemudian ini 98. 8 kita jadikan sama aja. Kita ketikkan aja. Misalnya ini angka 100 biarin lah ya. Soalnya saya nggak membatasi kemarin. Harusnya angka di bawah itu. Cara cepat aja ya. Biar cepat. Udah benar. Nah ini. Kita copy. Langsung pindah di sini. Nah, biar cepat. Nah. Oke ya. Nah, misal saya mau di sini saya kasih ini ya. Ini nilai akhir. Ini adalah keterangan. Ini adalah keterangan. Kok nggak bisa? Aduh. Kenapa buat keyboard saya bermasalah? Dan mouse saya juga bermasalah. Tuh kan. Tuh kan jadi aneh. Oke ya. Baik, kita masuk di sini. Misal nih, nilai akhir itu dari, saya punya ini misalnya. Saya punya beberapa perhitungannya kayak gini misalnya. Nilai akhir itu 30% dari tugas ditambah 35% UTS tambah 30% UAS. Gimana caranya teman-teman? Gampang ya? Ya udah sama dengan 30% kali ya. Kalinya bukan X ya, tapi lebih ke bintang Excel itu. Kali tugas ditambah 35% kali UTS ditambah 35% kali UAS. Begini kan ya? Ini boleh nggak langsung di enter? Boleh. Bisa boleh, bisa enggak ya. Andaikan saya enter, nah kebetulan angka muncul. Tapi hati-hati. Di Excel kita mengenal yang namanya operasi bilangan matematis. Pangkat itu harus didahulukan. Dikelompokkan sendiri. Perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Ini adalah urutannya ya. Kenapa saya bilang begitu? Misal nih, saya punya A, B, C, D, E. Misalnya saya pengen gini, A. Oke ya, di sini misalnya 20, 30, 4, ya, 25,
2. Misalnya, saya ingin A ditambah B, itu hasilnya di pangkat 4. Di pangkat C. Kemudian hasilnya tadi dikurangi D. Hasilnya tadi semuanya dibagi 2. Misalnya begini. Bisa nggak saya nulisnya itu langsung begini? A ditambah B di pangkat C dikurangi D dibagi 2. Bisa nggak saya nulisnya begini aja? Bisa nggak saya enter? Bisa kok, muncul kok angkanya. Cuma permasalahannya ini angkanya betul nggak? Excel itu nangkapnya bener nggak? Karena sejatinya saya itu pengennya kan harusnya kan begini kan. Nah ini sebenarnya tujuan dari kurung tutup, kurung buka, kurung tutup, ya kan? Nah, maka cara menghitungnya sama sih A ditambah B di pangkat C dikurangi D dibagi E. Tapi jangan langsung di enter. Anda harus kasih kurung, tanda kurung untuk membantu Excel mengartikan. Karena kalau langsung seperti ini, bisa jadi yang dimaksudkan Excel, yang B itu yang dipangkatkan C. Kalau nggak kasih tanda kurung, bisa jadi yang C itu dikurangi yang D. Ya kan begitu kan? Begini misalnya. Nah, ini kurung tutup nih pangkatnya. Oke, ingat kurung tutup sama kurung buka harus sama. Sudah ditutup maka dibuka di sini. Di depan sendiri. Nah, oke. Hasilnya ini baru dikurangi ini. Dikurangi D. Dan buka lagi kurung bukanya. Maka bisa kita enter. Sama nggak hasilnya? Nggak sama. Ya disitulah operasi matematika yang tidak setingkat. Anda harus hati-hati. Jadi paling aman di sini harus Anda kasih tanda kurung aja. Ya. Untungnya sama angkanya. Bisa kita drag, kemudian bisa kita fill handle, bisa. Nah, udah. Nilainya ini. Nah, oke ya, jelas ya ini ya. Nah, kita sekarang ingin kasih nilai di sini. Dia dapat A, B, atau C, atau A, D, A, B, B, C, dan sebagainya. Gimana caranya? Ini syaratnya nih, kriterianya. Apa yang bisa kita lakukan, teman-teman? Kita manual nggak? Bisa nggak manual? Bisa sih. Oh, ini dapat D. Oh, ini dapat A. Bisa sih. Tapi coba perhatikan. Saat misalnya ada rubah nih angkanya. UTS-nya, oh ternyata salah input, yang benar 80. Angkanya tetap akan D. Ya. Hurufnya akan tetap D. Hurufnya akan tetap D. Karena Anda tidak mengotomatisasi. Kita pakai apa nih? Dan itu akan melelahkan ya. Ya kalau cuma sedikit, kalau ratusan. Kita pakai apa teman-teman? Jika. Fungsi if, Pak. If. Jika. If. Gimana caranya? Nah. Sama dengan if. Buka. Nah, di sini ada muncul tuh logical test dan sebagainya. Kita coba lihat di sini. Oh, oke ya. Jadi kita pahami dulu nih. If, jika logical test yang kita tes ya logiknya. Jika pernyataan itu benar, maka dia akan muncul ini. Value true. Jika tidak, maka salah. Atau jika salah, maka ini yang muncul. Logikanya seperti itu. Baik, mana yang kita uji? Yang ini kan, sel ini kan.
logical test, kurang dari 40, kita lihat yang E itu kan. Habis itu dia minta apa nih? Titik koma. Ingat tanda petik, dia dapat E kalau angkanya segitu. Value if true. Jika dia di bawah 40, maka value if true-nya E. Gitu ya. Titik koma lagi. If lagi. Kurung buka. Jika ini kurang dari 51, maka kita sebut sebagai DE. Titik koma. If jika lagi ini kurang dari 56, maka kita sebut sebagai itu D. Titik koma lagi. Jika, kok banyak jikanya Pak? Ya karena pengandaian Anda banyak di sini. Jika dia di bawah 61, maka apa itu? Maka kita sebut sebagai CD. Tanda petik. Ya, titik koma. Jika ini kurang dari 66, jika dia kurang dari 66, maka kita sebut sebagai C. Jika lagi dia di bawah 71, maka kita sebut sebagai titik koma. Mana tadi? 76. Jika dia di bawah 71, maka dari kita sebut sebagai BC. Jika lagi if kurang dari 76, maka kita sebut sebagai B. Kan? Jika lagi kalau dia di bawah dari 80, harus telaten ya bikin formula kayak gini ya. Lamanya di awal, tapi setelah itu udah selesai. Titik koma, maka kita sebut sebagai AB. Perhatikan. Ya kan? Nah, semua sudah sebut nih. E, D, E, D, C, D, C, B, C, B, A, B. Apakah A di if lagi? Enggak perlu, teman-teman. A enggak perlu di if. Kenapa? Karena jika tidak E, jika tidak DE, jika tidak D, jika tidak CD, jika tidak C, jika tidak BC, jika tidak B, jika tidak AB, titik koma, maka baru kita ngomongin false. Maka jika tidak semuanya, dia adalah A. Jelas ya? Baru kita kasih kurung tutup. Sejumlah berapa? Ya sejumlah kurung bukanya. Tapi nggak usah dihitung lah ya. Anda perhatikan itu ya. Akan ada yang menebal kurung bukanya. Perhatikan. 1, itu kan menebal. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh di enter ini teman-teman. Nah, ada yang salah. Apa yang salah kira-kira? Perhatikan di sini. If apa yang salah kira-kira? Ini ya. Ini ya. Ini ya. Ini berapa tadi? T3 ya. Oke. Sudah enter. Tuh, muncul ya. Kita mau blok ke bawah. Udah bisa semua. Beratnya di depan. Tapi kalau datanya ribuan ya udah sekali aja tuh. Gitu ya. Nah, ini kita if ya.
Kita simpan aja. Oke. Sudah? Ada lagi yang belum? Waktunya udah habis ya. Ada lagi yang belum saya jelaskan. Sel absolut. Bentar ya, nanti saya rapikan semua. Misal di sini teman-teman. Tinggi badan ya. Saya ingin mengukur proporsi tinggi badan per rata. Apa yang harus saya lakukan di sini? Saya mau mengukur ini berapa persen sih dari rata-rata tinggi badan sekelas seangkatan. Yang harus saya lakukan apa? Ya saya harus cari ratanya dulu dong. Ya. Oke, di bawah aja nih ya ratanya ya misalnya ya. Satu saja di sini, rata. Gimana caranya? Ya, gampang. Sama dengan rata-rata. Nah, kalau rata-rata nggak muncul. Excel nggak kenal bahasa Indonesia. Ya, rata-rata itu apa? Average. Anda nulis average-nya pun jangan juga salah. Average-nya nggak muncul. Gitu ya. Average. Nah, rata. Ingat ya, kalau mau average begini, Anda harus pastikan tidak ada data sel yang kosong. Gimana cara ngitungnya? Cara tahunya? Sama dengan count blank. Range, di range-nya tadi dari awal. Ini ya. Kenapa kalau ada yang kosong, nanti akan pengaruh. Nah, di sini nih. Ada nggak yang kosong? Oh, nggak ada. Yang kosong nggak ada. Maksudnya gini. Di sini 5. 5. Ya, biasanya ada angka ini. Anda nulis di sini average. Harusnya berapa nih rata-ratanya? 5 kan? Muncul 5 kan? Coba saya di sini. 5. 0,5. Ini ada data yang belum keisi. Anda tulis di sini average. Benar nggak? Kan belum tentu data kosong ini 5. Itu maksud saya. Jadi hati-hati. Kalau Anda pakai rumus, Anda harus pastikan data itu nggak boleh ada yang kosong. Sel itu nggak boleh ada yang kosong. Bisa jadi iya kalau 5. Kalau 4, jadi berubah. Ya, itu maksudnya nggak boleh ada data kosong. Nah, oke. Oke, ya, ini ratanya ya. Belum. Average. Ya, waktunya udah hampir habis. Sudah habis nih kan. Oke. Ratanya adalah ini. Kita blok aja. Kita rapiin aja ya. Ini kebanyakan Pak. Komanya bisa dikurangi nih ya. Ini untuk display aja. Dia tidak akan merubah nilai ya. Nah, oke. Gimana caranya teman-teman? Nah, ini saya mau jelaskan sel absolut ya. Sel absolut. Kasih saya waktu 5 menit. Sel absolut. Oke. Nah, sekarang di sini. Boleh nggak teman-teman? Saya bagi ya. Jadi proporsinya di sini. Aduh. Sama dengan tinggi badan si anak yang pertama. Saya bagi langsung dengan rata. Kan gitu kan pertanyaannya kan? Sini kan? Oke. Ketemu kan? Saya mau bikin persen lah biar rapi. Ya, biar rapi. Saya mau bikin dia persen. Oke. Saya mau jadi komanya 2.
Nah, bisa nggak ini langsung saya blok, saya drag ke bawah teman-teman? Bisa ya? Kalau kita blok ke bawah, dia langsung muncul. Teng, error. Kenapa? Coba perhatikan formulanya. Apa yang beda dengan ini? Excel akan melihat nih, angkanya akan terus turun ke bawah. Perhatikan, L3, L189, L4, L190, L5, L191. Kenapa? Karena kan sebenarnya kita mau ini itu nggak berubah. Ya, ini nggak berubah. Ini kan kita gunakan terus kan. Ini yang disebut dengan sel absolut. Kunci, kita kunci ini di sini agar tidak berubah. Jadi caranya di sini ya, kita ulangi lagi. Ini dibagi dengan rata. Nah, rata ini sel absolutnya. Baru kita klik F4 teman-teman. Jangan di enter dulu. Kita klik F4. Atau kalau F4-nya nggak muncul, ada beberapa laptop misalnya apa ya, Lenovo mungkin ya, atau Huawei atau nggak muncul, kasih FN F4. Perhatikan itu. Nah, muncul dolarnya kan. Pakai aja yang ini. Ini bisa berubah-ubah. Nah, dolar, dikunci dolar. Ini maksudnya sel absolut. Jadi sel tadi tidak akan berubah-ubah. Tidak akan turun ke bawah. Enter. Nggak ada rasanya ya. Seperti perasaanku denganmu gitu ya. Nggak ada rasanya. Baru kita enter di sini. Kita apa? Blok di sini. Tuh. Dia nggak akan berubah tuh L189-nya. Ya kan? Hanya yang berubah sel pembilangnya. Itu sel absolut teman-teman. Oke ya, saya agak cepat-cepat ya. Ada pertanyaan? Nggak ada kayaknya. Satu lagi, tadi saya hutang. Pivot table. Ya, apa itu pivot table? Jadi misalnya tadi itu, saya mau ngelihat yang kelas A ini yang Jember ada nggak ya? Anda cek satu-satu. Itu cukup melelahkan. Caranya gimana? Caranya adalah caranya adalah Anda langsung aja ke sini. Ini di blok ini. Data Anda. Mulai dari headernya sampai ke bawah. Ya, Anda blok. Tapi ingat, ini harus ada isinya. Harus ada isinya. Karena apa? Karena nanti akan jadi nama variabel. Oke, kita ke bawah. Nah, ini. Ya, setelah kita blok, teman-teman. Perhatikan, setelah kita blok, baru kita klik insert. Tab insert. Pivot table. Nah, ini pivot table ya. Nah, dia otomatis karena kita sudah blok nih ya, yang mau di range mana yang mau di pivot. Kemudian kita mau letakkan di mana? Worksheet, new atau existing. Kalau existing dia kita letakkan di sheet yang sama. Saya selalu suka new ya, biar rapi. Oke. Nah, munculnya begini teman-teman. Itu maksudnya apa? Kita mau membandingkan dua variabel yang berbeda. Contoh misalnya tadi saya ingin tahu kabupaten yang Sidoarjo, kelas yang Sidoarjo gitu ya. Kelas A yang Sidoarjo. Kelas TIK. Oke ya, saya geret ke sini. Terus. Nah, muncul kan? Kabupaten asal, saya geret ke kolom. Nah, ketemu kan? Saya mau yang Sidoarjo aja. Misalnya. Sidoarjo ya, Sidoarjo. Kok nggak muncul, Pak? Iya, karena Anda belum geser kabupaten ini ke value. Ya, ini pivot table. Oke ya. Oh, ternyata anak kelas A yang Sidoarjo ada 4 orang. Saya mau nih yang Jember ada berapa orang. Saya mau yang
Saya mau yang Jember, sama yang Jember. Sama yang Jember. Mana Jember? Sama yang luar kota ada Bima. Tapi kayaknya tadi ada Bima, ada kota Bima ya. Nah, ini ketemu Sidoarjo. Ada 4 orang. Ada 4 anak kelas A yang Sidoarjo. Mau provinsi juga bisa, provinsi fix kita pasang di sini. Nah, Jawa Timur. Ya. Ini kita hapus nih yang kabupaten asal. Kita mau yang Jawa, NTB misalnya. Ada berapa anak NTB di sini? Oke. Kita geser itu ke value. Oh, udah ketemu. Oh, jadi ada 3 anak satu angkat ini yang dari Bima. Ini pivot table, jadi tergantung. Bisa nggak Pak tabel ini kita gunakan? Bisa, kita copy aja, kita rapikan, kita bikin persentase, kita bikin tabelnya, kita bikin chartnya, udah bisa. Gitu ya teman-teman. Karena waktunya juga mepet sekali. Praktik itu butuh waktu yang cukup banyak ya. Oke. Baik, ada pertanyaan? Nggak ada ya? Saya mutus sendiri. Baik ya, kalau memang nggak ada pertanyaan, atau mungkin Anda butuh ini ya, butuh filenya tadi ya, yang sudah rapi, saya rapikan. Ya, ya. Oke, ya nanti saya akan share. Oh ya, El Safira, ada pertanyaan ya? Putri Arasya. Oke Bapak, tadi filenya untuk belajar. Oh, ternyata kita sehati ya. Oke ya, nanti saya share nanti. Oke ya, saya belum kepikiran ya, saya belum mutusin ya, saya belum bisa mutusin gimana ujiannya nanti ya. Saya belum bisa mutusin kan lagi sayang-sayangnya ya. Ujiannya maksudnya, belum mutusin ujiannya apakah nanti praktek atau multiple choice ya. Tapi kayaknya Anda berharap multiple choice ya. Tapi saya bingung gitu ya, praktek Excel itu multiple choice-nya gimana? Mungkin gini ya, Excel adalah A, platform di kalkulator, B, nama toko, C, gitu ya. Ya, saya belum tahu ya, belum mutusin, nanti akan saya sampaikan di KMK. Anda siapkan aja materi, kan ada juga materinya dari Pak Dimas juga ya, dari Pak Andri juga ya. Kalaupun saya praktik jangan kaget ya. Mungkin di waktu itu saya kasih studi kasus, Anda kerjakan saat itu dan ada waktu untuk pengumpulan di waktu itu. Ya? Ya, oke ya. Saya kira itu saja dari saya. Terima kasih perhatiannya, semoga sukses semuanya ya. Karena setelah ini kan saya nggak ngajar lagi di TIK Anda ya. Semoga sukses, semoga dapat nilai yang memuaskan sesuai dengan harapan, dan sekali lagi semoga bermanfaat ilmunya. Mohon maaf atas kekurangan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Nggih.